Berbicara mengenai perkembangan wilayah permukiman dan perumahan pesisir di Indonesia tidak lepas dari sejarah arsitektur pesisir, dan kita juga akan menyinggol sedikit mengenai sejarah arsitektur Nusantara yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas terdiri dari berbagai etnis barat, tengah, dan timur. Kebudayaan daerah yang dibentuk oleh etnis di Kepulauan Indonesia memiliki karakteristik, bahasa, nilai-nilai, dan simbol-simbol yang unik dan berasal dari budaya masyarakatnya sendiri. Proses panjang yang membentuk kebudayaan Indonesia telah menetapkan unsur-unsur budaya untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti agama, bahasa, berbagai bentuk seni, norma, pengetahuan ekonomi, dan alat-alat dan budaya bermukim. Nah, di dalam arsitektur itu sendiri, hal ini bisa menjadi yang namanya artefak. Artefak atau yang biasa kita temui adalah tempat sembahyang, masjid atau gereja atau tempat sembahyang lainnya. Kemudian ada pendopo, ada mungkin arsitektur misalnya seperti benteng atau layout perumahan atau permukiman dari sejarah sebelumnya, yang dimana orang-orang sebelumnya itu sudah tinggal dan memiliki budaya yang melekat di daerah tersebut sehingga membentuk kawasan pesisir itu unik dan memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Perkembangan budaya, nilai dan unsur budaya yang merupakan representasi dari kearifan lokal pada akhirnya akan mewarnai karakteristik arsitektur pesisir yang akan mewujudkan sebuah identitas arsitektur rumah tinggal masyarakat kota pesisir. Seperti yang saya berikan contoh tadi, misalnya mungkin ada artefak candi yang hanya kita bisa temukan di kebanyakan di Pulau Jawa karena ada sejarah masyarakat peradaban Hindu dan Buddha yang mengalir di daerah Jawa tersebut, sehingga yang kita temui adalah artefak candi atau artefak sejenis lainnya. Sementara kalau untuk di daerah yang lain, misalnya katakanlah di Kepulauan Riau, yang akan banyak kita temukan adalah seperti benteng atau masjid, karena penyebaran Islam yang terjadi di abad sebelumnya di daerah tersebut. Jadi ada karakteristik tersendiri yang terjadi seiring dengan perubahannya sejarah. Kemudian faktor-faktor kearifan lokal yang mempengaruhi arsitektur rumah tinggal masyarakat suatu kota pesisir terbentuk melalui sikap manusia di pesisir tersebut yang terekspresi melalui relasi manusia yang di pesisir tersebut dengan Tuhan, alam, sosial, atau masyarakat dan pribadi. Kita akan melihat ada banyak perbedaan contoh layout ruang karena adanya perbedaan behavior dari setiap daerah, atau mungkin culture atau budaya mereka yang ada relasinya tentang keagamaan, itu juga akan memberikan keunikan dan ciri khas kearifan lokal tersendiri di setiap daerahnya. Dan faktor-faktor ini kemudian diwujudkan dalam sikap atau tindakan keseharian yang pada akhirnya akan memunculkan kebutuhan akan wadah kegiatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan berikan salah satu contoh rumah pesisir yang paling tua yang ada di Indonesia, yaitu rumah Lanting. Merupakan rumah terapung di sekitar pinggiran sungai, tepatnya adalah di Sungai Barito di daerah Banjarmasin, kota Banjarmasin di Kalimantan, dan difungsikan sebagai rumah tinggal. Jadi pada saat itu karena tipologi dari letak geografis kota Banjarmasin yang memiliki banyak sekali sungai dan anak sungai serta hutan, maka terjadi alih fungsi permukiman berada di atas air atau berada di atas sungai karena water body sungainya itu lebih banyak dibanding daratannya, dan mereka kebanyakan adalah hutan. Dan salah satu keunikan dari rumah Lanting adalah tidak pernah terkena banjir atau tenggelam yang disebabkan oleh fondasi rumah itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana struktur rumahnya. Jadi ini adalah sebuah replika atau rekonstruksi maket dari rumah Lanting, dan kita bisa lihat hampir kebanyakan material yang digunakan adalah kayu. Kenapa? Karena
kondisi geografis kota Banjarmasin tadi yang kebanyakan adalah hutan dan sungai, dan mereka dengan sangat mudah bisa mendapatkan kayu, sehingga mereka menggunakan kayu sebagai material utama dari rumah tempat tinggal mereka. Dan pondasinya adalah berupa kayu log besar seperti ini yang kemudian dijadikan pondasi untuk rumahnya bisa mengapung di atas air. Kebanyakan rumahnya itu tidak besar, ukurannya hanya 3 kali 6 meter, jadi sekitar hanya lebih kurang 20 meter persegi. Kemudian mereka juga punya beranda yang sekitar kira-kira sekelilingnya adalah 5 meter untuk bisa membuat mereka tetap mengapung, dan juga untuk tempat mereka supaya bisa memancing atau mencari nafkah di situ. Selanjutnya adalah contoh pemukiman yang ada di Pulau Penyengat. Nah, Pulau Penyengat ini punya sejarah yang memang kita bawa dari kesultanan, atau sejarah yang memang terjadi karena pengambilan wilayah kerajaan dan segala macam. Berbeda dengan rumah lanting tadi, sejarahnya adalah karena pada saat itu kota Banjarmasin memang kota yang secara geografis adalah kota yang memiliki water body sungai yang lebih banyak daripada daratan, sehingga terjadi peralihan fungsi rumah permukiman itu kebanyakan di atas sungai. Nah, bedanya sejarah dengan Pulau Penyengat adalah sejarah yang memang memiliki kerajaan atau kesultanan pada masa tersebut. Dan kita tahu bahwa Pulau Penyengat ini, kesultanan dan kerajaannya itu masih ada relasi dengan Riau dan Malaysia dan Singapura. Pulau Penyengat ini dulu itu punya 7 istana, dan setelah Sultan lari ke Singapura, kemudian dia minta untuk semua istana dan bumi Pulau Penyengat dihanguskan, sehingga tidak ada lagi artefak sisa istana tersebut. Itu sayangnya. Dan sekarang hanya tinggal berdiri satu masjid Pulau Penyengat yang masih berdiri di sana sebagai saksi sejarah Pulau Penyengat. Dan sistem permukiman di Pulau Penyengat ini tidak maksudnya menyebar dari daratan ke lautan. Seperti bisa dilihat di peta bahwa lebih banyak permukimannya berada di tepi laut dibanding di daratan. Dan tipologi dari rumahnya menggunakan pondasi konkrit atau pondasi pancang memancang ke laut, kemudian atap dengan atap pelana, dan juga ada sedikit ornamen kemelayuannya di sana, yaitu dengan tunjuk langitnya yang ada di atas atap.